الذي جعل المحاسبة لهذه النفوس من أعظم الطرق الموصلة إليه في كل زمان. اللهم يا رب رحيم رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي العرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا كثيرا حلالا واسعا وعملا مقبولا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد، حضرات المحترمين, para alim ulama, tokoh agama, seluruh jajaran takmir masjid musalla, khususnya masjid kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus panjenenganipun Al-Fadil Yai Ainur Rafiq selaku ketua, panjenenganipun penasihat masjid Yai Hasan Bisri, dan memiliki Al-Am Al-Karim Abdullah, Ustaz Abdullah, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat sedanten yang tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Mudah-mudahan hari ini sebelumnya hari yang akan datang terus sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Semoga usaha kita dipermudah oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Hajat-hajat kita, baik urusan dunia, urusan barzah, urusan akhirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum menginjak pada hikmah yang akan kita kupas pada pagi yang mulia ini, izinkan mari kita merenungi bersama-sama hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinfan la yashba'an. Di dunia ini ada dua orang nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang. Dua orang ini nggak pernah puas, selalu terus mencari, mengejar, selalu terus berusaha untuk mendapatkan sampai meninggal dunia. Yang pertama, thalibul mal, tiang golek dunya. Bener apa bener? Thalibul mal, pencari tahta, pencari dunia, pencari kedudukan, madosi harta. Niki jenengan tingali, nggak pernah merasa puas. Ini apa betul? Nggak akan kenyang. Tidak dikasih oleh Allah Ta'ala sifat kekenyangan bagi jenis manusia yang hidupnya habis untuk mencari uang. Punya satu mobil, pengen punya dua mobil. Bangun satu rumah, pengen punya dua rumah. Punya HP sudah, pengen punya dua HP. Wahakadha seterusnya. Monggo apa? Fauzi, Masya Allah.
jamaah Masjid Sunan Giri, jamaah monggo rahmatullah, jamaah Musalla An-Nur, Musalla Al-Aqsa, Al-Ikhlas, insyaallah, dan sedanten Islahul Mukminin, Darussalam, Al-Ikhlas, masyaallah, mudah-mudahan tambah makmur, tambah berkah. Niki pertama, talibul mal, jenengan persani orang yang cimpung dalam dunia. Niki mboten nonton lere nih. Bahkan mau sing pensiun mawon jane golek ceperan. Napa? Nggih, itu haknya masing-masing. Bahwa nggih, dalam suatu hadis niku, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Lau anna libni adama wadiyan min dhahab, kalau seandainya ada seseorang di dunia itu dikasih lembah isinya emas, napa Pak? Mboten banjir loh. Lembah dari gunung ke gunung, diapit oleh dua gunung, full, dalamnya itu bek isinya emas. La ahabba ayyakun lahu wadiyan, kata Rasulullah, pengen punya dua lembah. Masya Allah, dua lembah dikasih, pengen punya tiga lembah. Isinya buatan air, buatan pasir, buatan batu, isinya itu emas dan perak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kemudian kata Rasulullah, walayyamla fa illa turab. Orang yang modele kaya ngene, delok ketika mati masuk ke liang lahat, mulutnya isinya apa? Debu. Apa? Debu. Walayyamla fa illa turab. Ketika ajal sudah menghampirinya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala, masuk ke liang lahat, yang kita lihat apa? Masih perae. Monggo dijawab, mobilnya, ATM-nya, uangnya, ndak. Yang kita saksikan, yang kita lihat, layyamla fa illa turab, seakan-akan mau mengumpulkan, seakan-akan mau menginginkan, seakan-akan mau meraih semuanya. Ternyata yang dibawa hanya sehelai kafan. Makanya sering saya sampaikan, bayi keluar dari perut ibu niku gegem, tapi ketika mati udah, betul nggih. Jadi ini ono bayi itu mesti medal niku gegem, niku mesti rata-rata. Kok saged jenengan tangan-tangan dukun bayi lah ngoten. Kalau mboten dukun bayi, ketika mati dikasih lambang oleh Allah Ta'ala, udah lunak jari-jari ini. Nek ana mayit kok gegem bodoni urung mati ya. Tandanya itu mesti udah. Apa ini? Seakan-akan datang dari perut ibu ke dunia, dunia mau digegem. Opo wae pengen diraih. Jabatan, ya kedudukan, ya harta, seakan-akan pagi, siang, sore, seakan-akan umur ini dawa, tulul amal. Seakan-akan itu umurnya panjang sehingga dunia ini mau digegem. Enggak taunya ketika ajal tiba, lepas semuanya, udar dilepaskan, tidak dibawa. Mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dunia kita manfaat, damel sangu urip tenggene alam barzah, sangu urip tenggene akhirat, pembangunan masjid, pembangunan musola, napa donatur taklim untuk ini sedanten niku masuk ke dalam dunia, tapi sebutannya ad-dunyal mahmudah, dunia yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, sinfan la yashba'an, dari dua jenis manusia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa kenyang dan puas. Talibul ilm, peluru ilmu, peluru majelis taklim.
Gini apa nggih? Nggak pernah kenyang, nggak pernah yang namanya merasa puas. Satu majelis taklim dihadiri, dapat fadilah, dapat keutamaan, dapat ilmu, kemudian diamalkan. Nagih, nama Pak? Nagih. Ono majelis taklim datang lagi. Dalam majelis taklim yang kedua disampaikan hal-hal yang baru tentang amaliyah, tentang wiridan, tentang pentingnya cinta terhadap orang soleh. Duduk di majelis taklim diamalkan. Nagai, senang, merasakan tumakninah, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan. Mulai dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikat dunia seperti apa, dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikat seperti nikmatnya daripada ibadah. Patus malih, patus malih, patus malih. Ini apa badan? Lalu sama badan. Sampai Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu sampai di akhir hayatnya, ujian demi ujian dan cobaan dalam beliau belajar mengajar, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan dititipi yang namanya penyakit bawasir. Napa? Ambil. Karena mungkin sering-seringnya duduk, akhirnya beliau diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap beliau mengajar niku kursi khusus damel beliau tengahnya dilubangi. Tengahnya napa? Dilubangi. Bawahnya kursi dikasih bak. Damel napa? Damel tetesan darah yang keluar supados mboten ngotori tempat majelis taklim. Niki sinten? Imam Syafi'i. Ibadahnya Masya Allah, apa? Istiqomahnya Masya Allah, haliyahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, karangannya Masya Allah, santrinya Masya Allah. Kalau piyambak kalih panjenengan ngeluh sithik, gak ngaji se ngeluh sithik, meriang sedikit sesuai. Kemudian orang kopi ini ada tambah guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ini dua hal. Dari dua hal ini sama-sama mengambil jatah umur. Sama-sama capek. Sama-sama letih, sama-sama menguras tenaga. Pun kedua-duanya berjalan. Hari demi hari, sing iki golek dunya terus, sing iki golek ilmu terus dipapak kalian ajal, dipapak kalian malaikat sakaratul, malaikat Israel. Terus koyo ngono. Atret terus koyo parkir. Terus maju sing iki duwite akeh. Sing iki ilmune tambah akeh. Tek mentek cek finish. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Monggo dinilai ketoke sing beruntung mana? Ora kompak. Kira-kira sing beruntung yang mana? Yang iki duitnya banyak, sing iki ilmunya banyak. Kira-kira mana yang beruntung? Cara zahiri, pandangan mata zahir, mata kepala, iki sing beruntung. Iki sing golek ilmu, tok sing gak gablek duwe kita ora beruntung ketoke. Tapi kalau kita pakai kacamata Quran dan hadis, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Sing beruntung nggih niki sing gadai ilmu kathah. Sing ini kata malaikat sing golek duit iki sama duwite akeh bondone akeh gak digowo tapi hisabe utuh
Wis gak dibawa, dikumpulkan capeknya luar biasa, ngambil waktu ujung-ujungnya, tapi hisabnya utuh. Sedangkan ilmu yang dikaji, yang dicari, tambah ilmu di alam barzah mendapatkan kenikmatan barokah ilmu, di akhirat dipercepat hisabnya oleh Allah Ta'ala, karena ilmu salah satu daripada hal yang akan bisa mempermudah orang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan dunia yang saat ini dititipkan oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadi dunia yang berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian hikmah yang tercantum dalam kitab Al-Hikam ini, beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, terus Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku santrinipun Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku santrinipun Imam Syadili. Imam Syadili selisihnya kali Imam Abdul Qadir Jailani niku kurang lebih 15 tahun. Jadi duluan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah 15 tahun, seingat kula niku baru kemudian lahirlah Imam Syadili. Kayak ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Syadiliyah. Bagus salam kita dua-duanya. Waya mangan thariqah Syadiliyah, waya poso thariqah Qadiriyah. Mudah-mudahan berkah semuanya insyaallah. Nggih. Gadai santri Imam Syadili naminipun Imam Abdul Abbas Al-Mursi, gadai santri naminipun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi dekat. Sampainya kepada Syekh Syadili ini udah dekat, hanya 2 derajat. Pengarang langsung Imam Abdul Abbas Al-Mursi, langsung kemudian Imam Syadili. Semoga kita dapat barokahnya ulama-ulama kita. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal uyub. Sallu ala Nabi Muhammad. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub. Tasyawufuka, kerja keras kamu untuk mencari aib yang tersimpan pada dirimu. Napa Pak? Aib. Napa aib niku? Kekurangan. Aib yang ada pada diri kita, kekurangan pada diri kita. Kerja keras kita, usaha kita untuk mencari-cari, di mana letak aib, di mana letak aib kita, dipatosi terus, ndiyo aibku, ndiyo celahku, ndiyo kekuranganku, mana yang kurang pas, mana yang kurang berkenan, mana kesalahanku. Kata beliau, khairun luwih utama usaha sing ngeten niki, kerja keras panjenengan banting tulang tiap hari, muhasabah diri kita untuk menggali, meneliti daripada kekurangan-kekurangan, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Kata beliau Imam Hikam, khairun luwih utama min tasyawufika, daripada usaha kita untuk mencari hal-hal yang gaib, dalam kurung istilah yang namanya keramat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ada seseorang itu hidup di dunia, hatinya, keinginannya, harapannya kapan yo aku iso miber, apa? Jangan ini Pak.
Kapan yo ditembak gak apa-apa, kapan yo dicarok gak apa-apa, ditusuk mempan, dibunuh mempan, ditembak pelune melengkung, itu keramat yang dihasilkan juga dari yang namanya ibadah. Ada jenis manusia kesana arahnya. Jadi selama ini dia dengan istiqomahnya ibadahnya, istiqomahnya dalam amaliyah kesehariannya, okay? Tujuan inti patus hal-hal sing gaib. Napa? Hal-hal sing gaib. Bisa mendengarkan suara jin, bisa melihat yang namanya jin, datang keramatnya, kertas dirubah menjadi duit. Masya Allah Pak. Ono watu langsung jadilah emas. Wah, enak Pak. Pengen mangan maro dhewe, pengen minum maro dhewe. Ada seperti itu. Kata beliau, iku apa benda enteng, itu apa benda enggak begitu berguna. Yang berguna nih, usaha kita, kerja keras kita, tiap hari kita madosi FF yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat celak, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita masing-masing, kita padosi, kita selidiki, kita cari, alias yang namanya muhasabah. Alasannya karena ini merupakan tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sing tadi yang pertama itu keinginan nafsu kita. Dari dua hal ini, antara keinginan Allah dari kita untuk membersihkan diri kita dengan keinginan kita untuk mencari seperti keramat-keramat semacam ini, mana kira-kira yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah sesuatu yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keinginannya orang tersebut. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, dipermudah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia itu ada dua. Ada sifat namanya mahmudah, ada sifat namanya madhmumah. Ada sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala, ada sifat yang dipuji oleh Allah. Di mana letaknya? Di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia ini adalah wadah, tempat yang isinya bisa juga hal yang baik, bisa juga hal yang buruk. Nah, untuk mendapatkan sifat yang terpuji ini, maka diperlukan yang namanya riyadhah. Napa Pak? Riyadhah. Semisal kita lihat ada anak kecil, mungkin anak kita umur 7, umur 8, pergaweane tukaran wae. Ngene apa mboten? Ya. Pantes napa mboten? Ya pantes cah cilik. Ana wong 50. Tukaran wae. Pantes napa mboten? Kok meneng jenengan. Oyo-oyoan wae. Tadi umur 5 tahun, 6 tahun, nggih, anak kita. Perkara gambaran mainan saiki, perkara nakeran, perkara duit 1000 tukaran, Mbak, nangis-nangisan. Saya kula tambah pantes napa mboten? Nah, kompak. Engko naik ke atas, umur 50. Perkara parkir mobil. Tukaran ana wonge. Pantes napa mboten?
Sopo ngomong pantes Bang. Apa yang membedakan anak kecil dengan ini? Anak kecil sifatnya memang seperti itu. Kenapa? Sifatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang tua muring-muring perkara anak itu karang, sing salah wong tuane. Iki belum sampai pada target anak kecil itu. Lah sing salah di sing umur napa? 50 tahun. Perkara masalah parkir gak ngomong setahun. Wonge teko. Loh, bagaimana bisa sampai kepada sifat-sifat yang mulia? Nggih, diadakan riyadhah, ngaji, belajar, hadir majelis taklim. Kekurangan-kekurangan yang ada pada anak kecil itu memang tempatnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ulama mengatakan cuma anak kecil itu ada sifat-sifat mulia kalau dimiliki orang dewasa, dunia ini aman. Dunia ini aman. Setunggal anak kecil itu cepat akuri, betul. Nek wong gede sampai mati. Anak kecil itu kita lihat, anak kita la ilaha illallah wagi del pagi zuhur wis mangan bareng sak piring. Ning dia itu anak kecil. Nggih, cepet islahnya, cepet akuri, cepet memberikan maaf. Kalau sifat ini dimiliki orang dewasa, masya Allah Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia ini aman. Satu. Yang kedua, anak kecil itu nggak ada sifat qanaah. Oke, nangis nenek kasih duit orang ewu. Gelem apa mboten? Nek jenengan jaluk nambahin nole orang M. Niku anak kecil. Nggih, nangis kaya nopo mawon jenengan sangoni coklat ngono. Nggih. Niku anak kecil. Qanaahnya luar biasa. Niki dawuh guru kula. Itu anak kecil. Coba sifat ini dimiliki oleh orang-orang dewasa. Kenapa enggak ada sifat qanaah? Ya memang hari ini rezekinya sak menten nggih sak menten kok. Ndak perlu ngelundel, ndak perlu susah, apalagi naudzubillah sampai enggak ada sifat suudzon kalian Allah. Nggih. Yang ketiga, anak kecil itu enggak pernah ngumpetake sesuatu. Gini mboten. Nah, duwe apa? Niki kah, saya punya ini lho Kak. Nggih. Enggak pernah ngumpetakan. Enggak pernah merahasiakan. Nek punya apa-apa itu disebutkan, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, orang dewasa dirahasiakan, diumpetake. Aku butuh uang, sampean di duit, orang duit. 1.000 gak duwe, aku padahal ning omah duwe 1.000. Dirahasiakan, diumpetake. Terus yang ketiga, yang terakhir, okay. Anak kecil itu nggak tahu Pak urusan dunia. Nggih. Dulu panjenengan kali kula nggih ngeten iki Pak. Samangke ana kotak amal dina Jumat dek. Jenengan golek sing ndi? Lah sing nulis paling sithik to. Kenapa? Maaf. Kenapa? Sudah bisa membedakan. Anak kecil itu jenengan kasih orang ewu nggih ditampani, kasih 200.000 kadang-kadang ya kakean. Nggih. Nggak tahu urusan dunia. Belum sampai ke sana. Lah, coba sifat ini kita kembalikan saat kita sudah pada usia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membersihkan sifat-sifat kotor yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setunggal secara singkat, waktu sudah mendekati masuk. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ada seseorang seandainya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemarah, apa?
pemarah. Membersihkan dirinya dari sifat marah ini lebih utama daripada dia berharap bisa terbang. Lebih utama daripada dia itu bisa memiliki hal-hal aneh, bisa merubah sesuatu, berubah menjadi hal yang lain dan lain sebagainya. Sifat marah yang ada di dalam diri manusia, kalau toh ada, itu dituntut oleh agama harus dirubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya marah yang berkaitan tentang yang namanya dirinya, berkaitan tentang urusan kepribadiannya. Ini kalau bisa dihilangkan, kalau bisa dibersihkan. Tapi kalau marah yang bersifat kepada agama Allah, yang ada kaitannya dengan syariat Allah, ada orang saat berani mencoba untuk menghancurkan program masjid, seandainya menutup masjid atau mungkin melockdown majelis taklim, jenengan meneng boten tempatnya meneng, kedah marah. Manistughdib yaghdab fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, ketika ada agama Allah Ta'ala dilecehkan, direndahkan, syariat Allah Ta'ala dikucilkan, kok diem boten marah, niku namine keledai. Ngapa? Keledai. Nah, sifat marah yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala itu sifat marah yang berkaitan tentang dirinya. Niku harus apa? Dihilangi. Bagaimana cara menghilangi? Kembali gimana kau mengkaji kitab-kitab semacam ini, mendalami kitab-kitab yang ada hubungannya dengan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat menurut pandangan Islam itu bukan mereka yang jadi pegulat atau sepegulat. Wah, ada nih keker, tinggal ring niku selalu menang. Mboten niku hakikat daripada orang kuat. Orang kuat innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang bisa mencegah amarahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa marah tapi dicegah, mampu untuk marah tapi dicegah. Niku hakikat daripada orang marah. Semisal Kaswayai lagi ngempet ngopi, pingin ngopi, sudah berangan-angan bakal bojoku gawe kopi sing lezat, sing nikmat, pingin banget mlebu omah. Di kopi ini jadi bojone gula nih teh, kopi nih teh. Ngoten niku jenengan kali kula marah napa mboten? Sing jujur. Loh, ibune ngomong nggih. Hal sepele mawon. Monggo. Niki mawon. Pas lagi malam-malam mau tidur bayangane besok mangane seandainya nasi ini, macam-macam blek wis. Barang tiba waktu pagi blek nasi ambil kerupuknya ada putih sisa. Mudah-mudahan betul. Aduh, alhamdulillah kompak betul. Bu, tolong Bu. Tolong di CCTV Bu, bener Bu. Dicoba Bu. Ini rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini makna rijal qawwamuna 'alan nisa, hakikat daripada rujuliyah, sifat laki-laki nggih ngeten iki lah. Mboten marah. Kenapa? Karena tahu bahwa segala sesuatu yang wujud di dunia tidak akan lepas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, saking menika Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pernah
Ini satu sifat saja kita kalau mau mengupas untuk bisa memberikan motivasi kepada kita. Sahabat Anas bin Malik niku ngawulo datang Nabi niku umure 10 tahun. Ketika Nabi niku hijrah ke kota Madinah, banyak dari kalangan sahabat yang punya uang dana niku bantu duit, bantu harta. Lah, sahabat Anas keluarganya bapak ibunya ini tidak punya apa-apa. Iri, bahasanya itu iri kebaikan. Enak-enak tonggoku bisa memuliakan Nabi lah, wak dia ganti popo ipa nggak punya apa-apa gimana? Bismillah bu, yuk anaknya dikena Nabi ngoten pak. Ini orang-orang dulu pak, nggak mau ketinggalan. Jangan kayak ngoten. Ada masjid, ada musola, apa yang perlu diperlukan, ada pondok pesantren, ada madrasah, ada jalan raya, nopo mawon. Mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Lalu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, nih Unes, karena masih kecil, Unes, Anas kecil lagi, saya hadiahkan datang panjenengan. Terus pelayan setia Rasul, duduk dengan Rasul 10 tahun. Kata sahabat Anas, wallah ma darabani, demi Allah aku belum pernah dipukul Nabi. Masya Allah, cah cilik itu biasanya kan dablek pak ya. Ma darabani wala naharani, belum pernah dibentak. Wala kaharani, juga belum pernah berbicara Nabi kepada aku dengan pembicaraan yang keras. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sifat perlu kita tiru. Mudah-mudahan keluarga kita tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah. Amin amin ya rabbal. Ma darabani wala naharani wala kahrani wala qala li syai'in lima fa'alta lam af'al wala li syai'in lam af'al lima fa'alta, dan juga belum pernah mengatakan kenapa enggak kamu kerjakan, kenapa kamu kerjakan, enggak pernah. Niki tiyang niku sudah masuk kepada ilmu ma'rifat. Segala sesuatu yang wujud di dunia itu enggak lepas dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika Nabi niku ngutus datang sahabat Anas, Anas iki aku perlu sesuatu hajat, tolong belikan. Nggih ya Rasulullah. Berangkat sahabat Anas, masih kecil, berangkat. Di tengah perjalanan ketemu rencang-rencangnya lagi corong saiki bal-balan. Apa? Dolanan. Lali Pak Hajat Nabi belok melok dolanan. Nabi di rumah nunggu, mana ini Anas juga datang-datang. Corong saya kan gue pendok. Nggih, nggak apa? Gue pendok. Kadang-kadang wong sangat banget galak sampai kucing ludi mlebu omahe. Perkara kok galak wong ya. Nabi keluar nyari, betul-betul apa-apa, keluar patus di mana anak di mana. Dilihat lagi main-main. Lupa dengan hajatnya Nabi, lupa namanya anak kecil Pak. Bermain-main lalu kemudian disamperi oleh Nabi. Nggih. Mboten di mana ini, mboten ditutup. Dari arah belakang matanya sahabat Anas ditutup kali kedua tangannya. Kata sahabat Anas, aku tahu belakangku ini Nabi. Dari mana? Dari parfum khas yang keluar dari kedua telapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup. Kata Rasulullah, Anas, enggih ya Rasulullah, mana hajatku samangke ya. Padahal sudah menunggu sekian jam. Marah mboten, bentak mboten, apalagi sampai mukul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sifat marah semacam ini itu pasti ada pada setiap insan manusia, tapi harus dirubah. Harus napa?
dirubah. Lah merubah sifat yang ada pada diri kita, fokus ini kata beliau Imam luwih utama daripada harapan seseorang untuk mendapatkan keramat ini keramat itu. Maaf ini baru satu sifat, belum lagi nanti sifat namanya dengki. Wong kok amin dengki yang nabi wong hasud wae, ini problem. Belum lagi yang ketiga ada sifat namanya sifat sombong. Nah ini problem lagi. Ada lagi setelahnya namanya sifat namanya pun sifat riak, pergaulannya pamer saja. Ada lagi sifat namanya sifat suudzon, selalu berprasangka buruk terus kepada Allah. Nah ini insya Allah kedepannya melalui hikam ini akan kita kupas sedikit demi sedikit. Harapan kita mudah-mudahan melalui majelis taklim, melalui duduk kita di rumah Allah Ta'ala, keluar dari masjid ini mudah-mudahan sifat kita dirubah oleh Allah Ta'ala, yang buruk diganti kebaikan oleh Allah Ta'ala, sing boten sae insyaallah dirubah menjadi sifat yang mulia, dan mudah-mudahan Allah selalu ridho kepada kita, cinta kepada kita, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pertanyaan kita buka qasidah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij al-muslimin, ya arhamar rahimin, ya waqti
ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآمين والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. Sebelum pertanyaan mungkin dalam kitab-kitab sekarang trik-trik teori untuk menghindari marah. Satu, pindah posisi. Pindah nopo? Posisi. Ketika berdiri, duduk. Ketika duduk, berdiri. Pindah posisi. Kedua, pindah tempat. Mungkin kalau di kamar, keluar dari kamar. Kalau di luar kamar, masuk ke kamar. Contohnya seperti itu. Oke. Yang kedua, ambil air wudhu. Karena marah itu bawaan syaitan. Syaitan itu terbuat dari api panas, maka bisa dipadamkan dengan air wudhu. Dan yang kedua, sholat. Apa? Sholat. Dah. Oke. Jadi wonten bojo muring-muring bu dengan tinggal sholat. Sholat. Nggih, yang terakhir ngocok. Napa? Nah, nek wayah marah-marah kon ngocok. Ganteng ora? Niku mohon. Atau mungkin kon video. Nek aku marah-marah tolong di video. Aku mari marah selesai didelok. Ternyata koyo ngene ya ngene. Nggih, wallahu taala alam. Monggo, wonten pertanyaan? Monggo, bebas. Kalau ada. Nggih, monggo. Kita kalau sholat jariyah, yang mana sholat jariyah disunahkan untuk mengeraskan badan. Tapi kita qadanya di siang hari, apakah masih tetap disunahkan atau tidak? Yang kedua, kita qadha sholat sirriyah, tapi kita sholatnya qadanya di malam hari. Apakah masih tetap disunahkan untuk memelankan suara? Pertanyaan dan ilmu yang kita dapat berkah bisa kita amalkan sehingga derajat kita tambah, kedudukan kita tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang seandainya ingin mengqadai sholat jahriyah, sholat yang disunahkan untuk dikeraskan, semisal sholat maghrib, diqadai kapan? Di waktu siang. Di waktu siang, jam 8, jam 9, ya, atas hal-hal tertentu lah mungkin. Kan ada istilah di dalam ilmu fikih itu orang meninggalkan sholat. Di antaranya orang meninggalkan sholat karena ada udzur agama, nanti diqadai. Contohnya seperti lupa, atau mungkin ketiduran, atau mungkin dipaksa orang, kalau kamu sholat maghrib saya tembak seandainya. Nah, ini kan udzur agama, tapi tetap diqadai. Nah, ternyata diqadai, kalau sudah istilah qadha itu kan bebas. Di malam juga boleh, di siang juga boleh, namanya qadha. Jadi sholat qadha itu berarti sholat yang tidak ada waktunya. Nah, kira-kira dikerjakan di siang hari. Pertanyaan. Yang kedua, ada orang sholat, mengqadai sholat sirriyah. Mengqadai sholat sirriyah. Duhur seandainya ketiduran, bangun jam 4 sore, hilang duhurnya. Diqadai kapan? Malam ba'dal isya. Lah, apakah
tetap dipelankan karena asalnya sholat dipelankan, ataukah dikeraskan karena asalnya sholat itu dikeraskan? Sallallahu Nabi Muhammad. Ini hal sepele, jaga-jaga kalau ada orang mungkin punya masalah seperti ini. Pertama, kita ketahui bahwa mengeraskan, memelangkan itu hukumnya sunnah. Sebelum kita bahas qadha, seandainya ada orang jadi imam sholat isya menang, Allahu Akbar, mulai Fatihah sampai surat ruku, Allahu Akbar, seandainya itu enggak batal sholatnya, cuma kehilangan yang namanya sunnah. Kehilangan yang namanya sunnah. Dan ketika ada imam seperti itu, kalau tanglet piye carane makmum itu mengingatkan? Bingung. Ayo, apa? Ya napa? Kalau seandainya ayat yang ketinggalan, mungkin kita diingatkan dengan baca ayatnya, atau mungkin salah rukuknya, sebelum rukuk ke rukuk mungkin kita subhanallah. Gimana itu? Ya napa? Karena mungkin satu di antara makmum mengeraskan suaranya, alhamdulillahirabbil alamin, supaya imam ingat. Kalau diam Pak bingung. Tapi kalau sholatnya zuhur dikeraskan, bagi imam makmum gampang, subhanallah, ingat. Atau mungkin bahkan ketika malam pun juga subhanallah, imamnya sadar, subhanallah apa ya? Oh ternyata aku gak baca. Lah bagi yang mengqadha'i itu dipandang dari segi apa? Dipandang dari segi nopo? Ingat kula nopo gitu. Datnya sholat nopo? Waktunya, seingat waktunya, terkait tentang waktunya, seingat kula nggih waktunya. Nek waktunya niku di malam hari nggih dikeraskan walaupun sholat itu zuhur. Nek niku sholat yang diqadha'i itu isya dikerjakan di siang hari nggih dipelankan karena waktunya memelangkan. Terus mboten kembali kepada zate sholat, tapi terkait tentang waktu dan masa. Nek ngodoi di malam hari dikeraskan karena mandang malamnya, kalau dikodoi di siang hari dipelankan mandang yang namanya waktunya. Paham nggih? Wallahu taala. Termalih. Monggo. Nggih, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak. Jadi masalah sombong, Allahu Akbar. Ria, Ya Allah. ujub itu Ya Allah. masalah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. La ilaha illallah. Kok kepingin sebenarnya cara-caranya menggunakan dari sifat-sifat itu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi disampaikan kali abai memang problem bagi kita. Maksudnya kita ini orang-orang yang pengen sowan datang Allah nanti. Niku problem kita bukan masalah duit Pak. Duit bukan niku. Problem yang paling gede niku nek tiyang kepanggih kalian Allah Ta'ala teng atine tesih wonten kotoran-kotoran model niku. Tesih nyangkut sifat sombongi, sifat ujube, sifat riyae, sifat gumedene, sifat marahe niku sing paling bahaya. Lebih bahaya daripada orang kepanggih kali Allah ganti duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Buka Allah mboten ngefek niku. Kowe kok fakir ndak ketemu aku mboten. Jadi ketika Allah Ta'ala manusia datang kepada Allah Ta'ala statusnya gak nggo duit itu sama sekali Masya Allah mboten diungkit-ungkit kali Allah, dan si jenazah senengnya luar biasa kembali tangan kok kosong. Apa sing ngabe dihisab? Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam ilmu tasawuf itu mungkin pernah saya sampaikan atau mungkin dereng.
3 lafal. Takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Kha, ha, jim. Kha, takhalli niku nguras sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Niki maaf perjalanannya lumayan lama, Pak. Makanya ada kitab-kitab seperti Hikam, ada kitab namanya Minhajul Abidin, ada kitab Ihya. Niku nek jenengan pelajari walaupun dengan membaca dengan sini akan tahu. Di dalam kitab Ihya itu ada namanya Rubu'ul Muhlikat, sifat-sifat yang akan menghancurkan orang. Di antara dewa disampaikan riya, ujub, kibir, dan lain sebagainya. Ada juga pembahasan Rubu'ul Munjiyat, bab untuk menyelamatkan orang dari sifat keburukan dewa. Wonten kitab lah melalui pengajian demi pengajian, monggo kalau temriki ada kajian khusus tasawuf, baik siapapun itu, baik al-fakir nopo Ustaz sinten niku nama iki Ustaz Masrur nopo Ustaz sinten mawon nek temriku wonten pembahasan bab tasawuf akhlak, nek jenengan ada wekdal monggo hadir, mudah-mudahan panjang umur berkah niku. Nah, sifat takabur, nah, itu sifat jelas, sifat buruk. Nah, lawan kata dari sifat takabur namanya sifat tawadhu. Nah, untuk merubah sifat takabur menjadi sifat tawadhu, ini diperlukan yang namanya belajar, kemudian setelah itu diamalkan. Kedua, ada namanya sifat niku sifat riya. Napa riya niku? Pamer. Paman niku pengen didelok wong terus, nggak mau lepas dengan orang. Yang membuat dia semangat itu karena dilirik oleh orang. Nah, ini juga bahaya. Nah, itu cara untuk menghilangi, kita mengkaji namanya sifat ikhlas. Napa ikhlas niku? Ibadah semata-mata karena Allah. Ujub luwih bahaya lagi. Napa niku ujub? Merasa bangga dia punya sesuatu, bangga dengan dia punya kekayaan, bangga dengan dia punya ilmu, bangga dia dengan istiqomahnya. Ini bisa menghancurkan amal, habis ludes. Nah, ini sifat jelek diaturi kali ulama untuk mengaji namanya sifat syuhudul minnah, menyaksikan bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilambangkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, secara singkat, mungkin ada orang memiliki, mungkin ada seseorang memiliki sifat namanya sifat sombong. Secara singkat, kok bisa ya sombong? Kalih ulama diaturi, kamu itu asalnya dari mana? Dari mana, Pak? Benda cairan. Monggo dia menangan, asalnya awak dhewe iki benda cairan. Sapa sing gelem? Apa ana sing tuku? Loh, diresapi piyambak. Kok bisa sombong itu ketemu berapa? Ya nek sangka emas rada luwung, Pak. Atau mungkin sangka madu. Maaf. Rada luwung. Sangka napa? Benda yang hina. Mimma endafik. Niki terus dihayati. Ketika ketemu orang sosok luwih alim daripada kita, luwih sok ingat dari mana asalnya. Ketemu dengan orang tua, ingat siapa kita. Ketemu dengan orang alim, siapa kita. Bahkan ketemu dengan ahli maksiat pun ingat siapa kita. Supados napa? Timbul rasa yang namanya tawadhu. Napa tawadhu niku? Rendah. Nah napa? Rendah, andap asal. Nggih. Artinya apa? Nek wis kaya ngono asale berarti maaf, yo dihina pantes. Dihina pantes, diledekkan ya pantes, dikucilkan ya pantes. Napa maneh, Pak? Dicaci maki ya pantes. Kan nek dhuwur malih dilebokno neraka ya pantes. Lho mau apa manungsa nek pengen ngrasakake?
pantes segala-galane menungso. Terus kata ulama yang kedua, akhir finish manusia jadi apa Pak? Jadi nopo? Bangkai. Gak iso apa-apa, boten saged napa-napa. Loh, itu. Jadi awalnya sudah seperti itu bendanya, finishnya pun juga maaf gumeletak boten saged no. Yang dulu katanya saudagar kaya, yang dulu katanya pejabat tertinggi, yang dulu katanya pemilik segala, mana sekarang statusnya menjadi jenazah, nggak bisa apa-apa. Yang ketiga, maaf, yang dibawa oleh manusia kemana-mana, perut isinya apa? Darah. Loh, kotoran. Jadi sing digawa yo nayene nggih barang ini Pak. Dengan tiga hal ini, permulaan benda yang hina, kemudian penutupnya menjadi sejenazah, kemudian yang dibawa perkara-perkara yang najis, panteskah manusia itu untuk memiliki sifat sombong? Semisal itu caranya. Dan kedepannya ada lagi namanya bagaimana sifat ujub itu bisa dihilangkan, bagaimana sifat hasud bisa dihilangkan. Insya Allah melalui ngaji demi ngaji Allah Ta'ala memberikan ilmu kita yang berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Malih cekak, cekak, monggo ditutup. Ya Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد المعلمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا الله وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والخيرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.